打中了吗？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin yang paling ganteng. Yap, benar sekali, Mimin from Zero dong tentunya. Kali ini Mimin mau buat alur cerita dari Donghua yang baru aja rilis kemarin dengan judul Ancient Lords. Mari kita masuk ke sinopsis dari Donghua ini dulu ya guys. Penjelajah waktu bernama Meng Qi hanya ingin menjadi pendekar pedang yang ceria dan juga anggun. Namun tiba-tiba saja di dalam reinkarnasinya dia menjadi seorang biksu lemah. Dalam perwujudannya menjadi biksu yang lemah, Meng Qi akan menyelesaikan sebuah misi di dalam ruangan reinkarnasi, dan ternyata semua kejadian yang dialami oleh Meng Qi sudah direncanakan oleh seorang penguasa kuno yang sangat kuat. Jadi kesimpulannya, Donghua baru kali ini akan menceritakan bagaimana biksu yang tak terkalahkan dan juga lucu itu menjelajahi dunia seni bela diri dan menjadi pendekar pedang legendaris. Episode pertama dari Donghua ini sendiri dimulai dengan ucapan selamat datang di sebuah dunia reinkarnasi yang banyak menyimpan bahaya, melaksanakan misi, mengambil keuntungan dan mendapatkan semua yang diinginkan. Namun tujuan utama atau yang paling penting adalah semua peserta bisa bertahan hidup di misi yang sedang dijalani. Di sebuah ruangan gelap tempat ujian misi yang disebut dengan kastil tersembunyi, beberapa orang praktisi termasuk Bang MC kita yang bernama Meng Qi si biksu botak sedang dihadapkan oleh banyaknya pasukan yang mengincar mereka semua. Dalam pertempuran kali ini, kelompok dari Meng Qi memang berhasil membasmi pasukan yang menghadang mereka. Akan tetapi Meng Qi yang masih belum mempunyai kemampuan bela diri terlihat mengalami sedikit luka di bagian lengan kirinya. Karena berhasil mengalahkan semua pasukan, masing-masing dari mereka mendapatkan 10 poin. Diketahui poin ini didapat jika membunuh beberapa penjaga kastil tersembunyi dengan tipe berbeda, dan jika membunuh dengan tipe yang sama maka tidak akan mendapatkan sebuah poin sama sekali. Alkisah pemilik kuil ini bernama Huang Bo yang berhasil menciptakan pil pengendali hati guna mengendalikan seluruh pemimpin faksi atau sekte di zaman kuno. Seorang pahlawan bernama Ding Chansen secara tidak sengaja mengetahui konspirasi yang dibuat oleh Huang Bo dan mengundang 3 orang praktisi kuat lainnya untuk menyerang kastil tersembunyi. Akan tetapi sayangnya Ding Chansen dan 3 orang rekan praktisinya harus gagal dan tersesat di kastil tersembunyi hingga sekarang. Jadi misi dari Meng Qi dan peserta lain adalah membunuh Kaisar Huang Bo dalam kurun waktu 3 jam saja. Jika misi berhasil maka akan mendapatkan sebuah hadiah 50 poin bagi masing-masing peserta, dan jika misi gagal maka para peserta akan mendapatkan pemusnahan secara total. 吃6道试炼也不过如此。 Seorang peserta bernama Qinjing seperti masih terlihat santuy dan mempertanyakan apakah poin yang nanti mereka dapatkan bisa ditukar dengan sebuah kekuatan magis. Meng Qi sendiri masih belum memikirkan hal tersebut karena yang terpenting pada saat ini adalah menyelesaikan misi dan menyelamatkan nyawa dari semua peserta yang masuk ke dalam kastil tersembunyi. Lagi-lagi di sini Qinjing bersikap arogan dengan berkata kalau Kaisar Huang Bo sepertinya tidak lebih kuat dari Meng Qi yang merupakan murid biksu tukang atau pembantu di kuil Jinchan. Nah, untuk si gadis ini Mimin belum tahu namanya ya guys. Soalnya Mimin nulis narasinya juga pakai multi subtitle, jadi nggak begitu dijelasin nama-nama setiap karakternya ya. Seiring berjalannya waktu nanti Mimin bakalan spill lagi namanya ya. Si gadis ini merasa heran kenapa sampai sekarang mereka belum bertemu dengan senior Zhang dan juga Jiang Ziwei. Padahal bisa dibilang mereka berdua mempunyai kultivasi yang cukup tinggi, jadi pasti tidak akan menemui kesulitan saat menghadapi pasukan kastil tersembunyi. Belum selesai berdiskusi, tiba-tiba saja kepulan debu datang ke arah mereka semua yang membuat Qinjing menuduh kalau ini adalah perbuatan dari kuil Jinchan tempat Meng Qi berada. Si gadis kemudian meminta Qinjing untuk bersabar dan tidak menyimpulkan sesuatu secara sepihak seperti itu.
Ternyata ada salah seorang rekan dari Ding Changseng yang dulu pernah masuk ke dalam kastil tersembunyi datang ke hadapan mereka semua. Alih-alih berbicara, rekan dari Ding Changseng ini malah melakukan serangan demi serangan dan terlihat seperti sudah menjadi zombie yang dikendalikan. 打中了吗？ Kekuatan dari praktisi zombie ini bisa dibilang bukan kaleng-kaleng, di mana dia berhasil menjatuhkan Meng Qi dan peserta lain di dalam lorong kastil tersembunyi. Dan yap, saat Meng Qi hendak terkena serangan, kita langsung dibawa flashback ke 3 bulan yang lalu, di mana Meng Qi mulai menjelajahi waktu dan kembali ke zaman kuno. 从我3个月前来到这个异世界说起。 Pada waktu itu, Meng Qi sedang asik nonton Piala Dunia di monitor kos pribadinya dan tiba-tiba saja tanpa sebab yang jelas dia menjelajahi waktu dan kembali pada zaman yang dianggap Meng Qi masih zaman kuno atau zaman mengerikan. 一眨眼就来到这个鬼地方。我是坚禅寺的小和尚真定，地位卑微的杂役僧。 Di dalam zaman kuno sekarang, Meng Qi bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang biksu muda dari kuil Jinchan bernama Zhending. Dan bukannya menjadi biksu muda terhormat, Zhending adalah seorang biksu muda tukang bersih-bersih di dalam kuil. Di kuil Jinchan, Zhending mempunyai seorang jenior yang merupakan seorang murid pembantu bernama Zhen Hui. 又要被人霸凌。 Pada hari itu, seorang murid biksu senior bernama Zhen Guan meminta Zhending dan Zhen Hui untuk melakukan tugas harian mereka. Tugas yang akan dilakukan oleh Zhending dan juga Zhen Hui pada hari ini cukup berbeda, yaitu mengisi sebuah gentong atau tempayan air yang ada di sekitaran kuil Jinchan. Sebenarnya di sini Zhending hendak menolak melakukan tugas tersebut, akan tetapi karena Zhen Guan merupakan murid senior, jadi mau tidak mau Zhending dan Zhen Hui harus melakukan semua yang diperintahkan. 凭什么又是我俩干活？ 金禅寺杂役院院规吗？自然可以指使别人。何况比武大会临近。 Sebelum memulai untuk menimba air, Zhen Guan memberitahukan kalau turnamen kompetisi beberapa jam lagi akan dilaksanakan dan dia sebagai murid senior kemungkinan akan turun untuk mewakili kuil Jinchan. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Zhending langsung menggerutu dengan berkata kalau kemampuan dari Zhen Guan masih sangat lemah, tapi berani-beraninya mengikuti kompetisi yang diikuti oleh murid-murid jenius. 等等，真定。 Sebelum Zhending dan Zhen Hui pergi meninggalkan kuil, Zhen Guan berpesan kepada Zhending untuk membersihkan tempat penginapan para tamu peserta turnamen karena ada peserta yang membutuhkan bantuan pembersihan ruangan mereka. 皮嫩肉跟个公子哥似的。 Beberapa saat kemudian di tengah jalan, Zhending bertanya kepada Zhen Hui apakah Zhen Hui bersedia jika terus menjadi murid pembantu di kuil Jinchan untuk selamanya. Dengan polosnya di sini Zhen Hui menjawab kalau selama dia masih bisa makan dan tidur nyenyak serta mempunyai seorang senior seperti Zhending, maka dia bersedia selamanya menjadi murid biksu pembantu di kuil Jinchan. 吃饱饭睡好觉有活干，要是还能学寺里的如来神掌，等等我！ Singkat cerita, ketika sudah selesai menimba air, Zhending pergi ke sebuah tempat untuk membersihkan kamar tamu peserta turnamen. Ternyata tamu yang meminta bantuan kepada biksu pembantu adalah Qinjing dan juga Jiang Ziwei. Ketika Zhending hendak membersihkan pecahan beling di lantai, tiba-tiba saja Qinjing dengan iseng menjegal kaki dari Zhending hingga membuatnya hampir nyungsep. 小心！下盘这么稳。 Cukup beruntung di sini Jiang Ziwei dengan sigap berhasil menahan Zhending hingga dia tidak jadi nyungsep ke lantai. Sontak hal ini pun membuat Zhending kaget sekaligus terpesona dengan kecantikan dari Jiang Ziwei. Di saat yang sama Jiang Ziwei langsung menasihati Qinjing karena Qinjing mewakili sekte Suantian, jadi dia harus menjaga sikapnya demi nama baik dari sekte Suantian sendiri. 小和尚，别管那坏人，可就算让他看到了我的剑法，
Mendapati momen ini pun Zhending lantas berterima kasih kepada Jiang Ziwei sekaligus mengakrabkan diri dengan berkenalan. Di saat yang sama, Qingjing masih terus menggerutu dengan berkata kalau murid dari kuil Jinchan ternyata begitu lemah, di mana hanya mendapat dorongan sedikit saja sudah langsung hendak nyungsep ke lantai. Zhending pun langsung meladeni Qingjing dengan berkata kalau kekuatan sejati berasal dari dalam, jadi tidak perlu untuk memamerkannya di hadapan semua orang. 此番却是落了下场。你个杂役僧也敢取笑我！两位已经开始切磋了吗？ Beberapa saat kemudian, seorang berambut putih bernama Zhang Yunsan dan 2 orang rekannya datang ke dalam kamar serta langsung bertanya apa yang sudah terjadi. Jiang Ziwei kemudian menjelaskan kalau Qingjing mengganggu biksu dari kuil Jinchan yang hendak membersihkan pecahan kaca di dalam ruangan. Sontak hal ini langsung membuat Zhang Yunsan memberi nasihat di mana setiap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta turnamen akan membawa nama baik dari sekte mereka masing-masing. Jadi dia sangat berharap kalau Qingjing bersikap sopan karena dia membawa nama baik dari sekte Suantian. Setelah diceramahi oleh Zhang Yunsan, Qingjing akhirnya meminta maaf kepada Zhending. Di saat yang sama, Jiang Yunsan langsung memperkenalkan diri dan memberitahu kalau dia berasal dari sekte Zhenbu. Di sebelahnya ada Qi Zhengyang yang berasal dari sekte Huanhua dan ada si gadis wanita yang berasal dari klan Dajiang. 那位是大江帮的旗下神明。 Setelah membersihkan kamar, Zhending berpamitan kepada semua peserta turnamen untuk kembali ke kuil Jinchan. Sesampainya di asrama biksu pembantu, Zhending langsung mengacau Zhenhui yang sedang latihan sembari membersihkan halaman serta bertanya kenapa Zhenhui tidak pergi menonton turnamen yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Zhenhui di sini sebenarnya ingin menonton, akan tetapi hari ini senior Zhen Guan memintanya untuk membersihkan seluruh halaman sampai selesai. Melihat juniornya bersedih tentu saja membuat Zhending iba. Dia pun menawarkan agar Zhenhui pergi menonton turnamen saja karena pekerjaan membersihkan halaman akan Zhending yang lakukan sendiri. 玄心师叔说让你去看，我是师兄，我。谢谢师兄。 Tanpa keraguan-raguan, Zhenhui pun kemudian berlari untuk menonton turnamen serta berjanji akan menceritakan hasil pertandingan kepada Zhending ketika sudah pulang nanti. 我回来告诉你结果。 Tak lama setelah kepergian Zhenhui, Zhending duduk menyandar di dekat tempayan sembari berandai-andai bisa pergi dari kuil Jinchan dan belajar keterampilan pedang demi mencapai cita-citanya yaitu menjadi pendekar pedang terkuat. 真正的开始武道修习啊！ Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Zhenhui sudah pulang dan langsung menceritakan kalau kemampuan bela diri dari wanita bernama Jiang Ziwei sangatlah luar biasa. Selain itu, seseorang berambut putih dari sekte Zhenbu yaitu Zhang Yunsan juga tidak kalah hebat. 真武，一剑看着看不见。师兄，你去偷看了？ 你这不都告诉我了吗？ Zhending kemudian kepikiran seandainya dia bisa belajar dari Zhang Yunsan, Jiang Ziwei dan juga Qingjing maka hari-harinya pasti akan terasa lebih menyenangkan. Sedari itulah Zhending sadar kalau dia harus secepatnya menjadi kuat agar tidak tertinggal jauh dari mereka bertiga. 我得快点变强才行。 Ketika Zhending sudah mulai tertidur, ada sebuah giok di tubuhnya yang beresonansi dan giok itulah yang membawa Zhending ke dalam misi 6 jalan di kastil tersembunyi bersama peserta lain. Ternyata di sini misinya adalah menyelamatkan 4 orang praktisi termasuk Din Changsheng dan membunuh Kaisar Huangbo dari kastil tersembunyi. Bisa dibilang ini adalah misi bunuh diri bagi Zhending karena dia hanya satu-satunya peserta yang tidak mempunyai keterampilan bela diri. 任务是解救4位大侠。江姑娘， Zhending yang sebelumnya berada dalam kondisi bahaya berhasil diselamatkan oleh Jiang Ziwei yang datang di saat yang sangat tepat. Kedatangan Jiang Ziwei ke hadapan Zhending kali ini juga sekaligus menutup episode pertama kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian? Lanjutin gak?
Menurut Mimin sih di 2 episode awal masih belum kelihatan seru ya guys. Tapi mungkin episode 3 dan 4 mulai seru nanti ya. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.